Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini di pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke pelajaran fisika, yaitu di bab 1 masih di bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar di bagian 4 atau part keempat. Apa yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai titik berat. Titik berat terletak pada titik di mana resultan momen gaya dari setiap gaya gravitasi partikel berjumlah 0. Jadi ketika sebuah momen gaya yang bekerja pada sebuah benda bernilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa benda dalam keadaan seimbang. Artinya, titik berat terletak pada satu titik dari benda yang apabila titik ini ditumpuk, maka benda ini akan mengalami keseimbangan. Artinya, dia tidak berat ke kanan ke kiri atau ke depan ke belakang. Dia dalam keadaan seimbang. Nah, titik berat itu di sini kita akan membahas mengenai titik berat benda tidak homogen dan titik berat benda homogen. Adapun titik berat benda tidak homogen untuk persamaannya ialah ini X ini ialah letak titik berat di X dan Y itu adalah letak titik berat di Y, di mana W ini ialah berat, X ini adalah letak titik berat di benda 1, X1. Kalau X2 letak titik berat di benda 2 di sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, namun pada benda tidak homogen biasanya ini jarang keluar di latihan-latihan soal. Jadi apa sih benda tidak homogen itu? Saya jelaskan dulu. Benda tidak homogen ialah benda yang tidak sama. Artinya dia tidak sama. Jadi ada sebuah benda. Jadi beratnya itu tidak sama. Di semua bagian itu tidak sama. Jadi berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas mengenai titik berat benda homogen. Nah, titik berat benda homogen itu artinya berarti bendanya itu sama di setiap titik berat bendanya itu. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas ialah benda berbentuk garis. Yaitu untuk rumusnya di mana L ini adalah panjang dan X ini adalah titik berat di sumbu X. Nah, titik berat biasanya kalau garis lurus itu berada di tengah-tengahnya. Contoh garis lurus ini berarti tengah-tengahnya, atau seperti ini berarti dia di tengah-tengah. Ini sumbu X, ini sumbu Y, seperti itu. Nah, untuk busur lingkaran sumbu X-nya dia di tengah tetap. Tapi kalau sumbu Y-nya itu harus pakai rumus AB bar per AB dikali R, di mana AB bar itu tali busur dan AB itu busur AB. Kemudian busur setengah lingkaran pun untuk X-nya tetap di tengah, tapi untuk Y-nya itu tidak di tengah, tapi di 2R per Pi. Oke? Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya ini. Tentukan titik berat 6 ya. Ini berapa sih ini? 4, sorry. Ini bukan 6. 4 ya. 4. Yang pertama bendanya mana saja? Yang pertama benda yang ini, yang hijau. Yang hijau benda pertama. Yang kedua itu yang mana? Yang ini ya. Yang orange. Yang ketiga itu yang pink. Dan yang keempat itu, benda keempat itu yang ini, yang biru. Oke, kita lihat. Nah, pertama untuk menyelesaikan soal ini kita buat dulu. Ini ada berapa benda? Ada 4. Berarti kita buat dulu X1 sampai M4. X2, X3, X4. Oke. Y1,
Y2, Y3, dan Y4. Nah, kita buat dulu ya. L1, L2, L3, dan L4. Oke. X1 berarti ini ya. Dia terletak di, berarti berapa? 2, karena dia terletak di sini. Lihat. 2 kan? 2. Oke. X2-nya. X2 kan ini ya. X2. Dari sini ke sini. Dia letak titik tengahnya di sini kan? Oke. Berarti di 3. Kemudian yang 3-nya itu, X3-nya itu di sini di 6. Oke. Di 6. Di sini letak sumbu X, titik berat sumbu X-nya. Nah, kemudian yang keempat itu ada di 6 ya. Angka 6. Berarti dia di skala ke-6 tuh. Oke. Nah, kemudian Y-nya. Baik, untuk Y1 berarti di sini ya, di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah antara 3 ke 7 ialah 5. Oke, 5. Kita tulis 5. Y2-nya berarti berapa? Y2 ini nih. Y2-nya berarti di 3. Kenapa kok di 3? Karena kan ini itu dia bentuknya horizontal ya. Otomatis dia tidak punya sumbu Y. Jadi maka kita tulis karena dia terletak di koordinat ketiga, di sumbu Y-nya kita tulis 3. Nah, untuk Y3-nya berapa? Y3-nya berarti di sini ya. Ini. Berarti di tengah-tengah sini itu adalah 3 juga. Kemudian Y4-nya di sini. Berarti dia di 6 nih. Di sumbunya di 6. L1-nya. Panjang L1-nya berarti dari 3 ke 7 itu berapa? 4. L2-nya. Kalau L2-nya itu panjang. L2-nya panjang dari 0 ke 6 ya. Berarti 6. L3-nya dari 0 ke 6. Berarti 6 tetap. Ya, kalau dia kan di sumbu ya udah dihitung sumbu ya aja. Nah, kemudian kalau L4-nya dari 4 ke 8, berarti 4 ya. Nah, udah kan? Udah seperti itu, baru kita masukin rumusnya nih. Pertama kan kita mencari X dan Y, X0 dulu. Berarti kita masukin nih rumusnya. Nih, X1, L1 seperti itu. Nah, kemudian X1-nya tadi berapa? X1-nya 2. Maka kita tulis 2. L1-nya berapa? 4 kan di sini. Ya udah kita tulis 4. X2-nya 3 kan? Ya udah tulis 3. Dan seterusnya kita lihat tuh. Nah, kemudian per L1, L2 berarti per L1, L2, L3, L4 ditambah gitu. Jadi setelah dijumlah hasilnya dia 4,3. Nah, begitupun di Y-nya. Kita lihat Y1-nya berapa yang kita tulis tadi? 5. Dikali L1-nya berapa? 4. Seperti itu. Nanti tinggal dimasuk-masukkan doang kan? 5 kali 4 kali ini 20 tambah 18. Tambah 18 tambah 24 dibagi 20 berarti 80 per 20 hasilnya 4. Nah, jadi koordinat titik berat bangun di atas adalah Z0, 4,3 dan 4. Artinya apa? Di sumbu X itu dia memiliki koordinat 4,3 dan di sumbu Y itu 4. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau tadi 1 dimensi, kalau sekarang 2. Apa bedanya kalau di dimensi? Berarti tinggal rumusnya itu digantikan. Kalau tadi L ya. L itu cuma panjang. Nah, kalau ini A, luas bangunan. Berarti ini kalau tadi garis, sekarang ada beberapa bangunan gitu. Oke. Bangun ruang. Kita lihat. Untuk bangun ruang sendiri, kalau di sini untuk di X-nya itu pasti di tengah.
Tapi kalau Y-nya itu tidak di tengah, di sepertiga kali T. Berarti di sepertiganya. Nggak di tengah-tengah sininya ya, tapi di sepertiga tingginya. Nah, kalau jajar genjang tetap dia di tengah. Kalau seandainya juring lingkaran itu Y0-nya itu, titik berat Y0-nya itu 2/3 R tali busur per busur AB. Kalau setengah lingkaran, Y0 untuk Y0-nya itu 4R bagi 3pi. Oke, contoh kita lihat di sini. Ada sebuah bangunan. Tentukan letak titik beratnya. Oke. Kan ini nggak ada skalanya ya. Kan ini ada di sini ada angka 2. Otomatis berarti di sini 0 ya. Di sini min 2. Seperti itu. Oke. Kita lihat yang pertama. Yang pertama itu luas apa? Yang di sini itu ada berapa bangun? Ada bangun 1, ada bangun 2. Seperti itu, oke? Nah, seperti biasa kita tulis dulu ya. Berarti X1, X2, karena ini ada 2 bangun doang, ya udah berarti sampai 2 saja. Y1, Y2. Kemudian L1, L2. Atau A, sorry. Oke. Nah, setelah itu X1. Oke, X-nya berarti di sini. Di sini angka 0 ya. Karena di tengah itu, tengah-tengah bangun ini 0 kan X-nya, berarti 0. Dan X2-nya. X2 di sini tetap 0. Berarti X-nya 0. Y1. Y1-nya itu berapa berarti? Bangun yang satu. Ini kan di tengah-tengah ini. Berarti kan dari sini ke sini itu 10. Berarti tengah-tengahnya berapa? 5. Y2. Y2-nya berarti dari sini ke sini. Ingat, kalau seandainya Y2 kan ini bentuknya segitiga. Segitiga berarti sepertiga dikali T untuk Y0-nya. Enggak di tengah dia. Berarti sepertiga ini ke sini 6 ya. Karena ini ke sini 10, ini ke sini 16. Nah, berarti di sini sama dengan 2. Berarti di sini nih. Ini kan 10 ditambah 2 berarti 12 di sini nih. Titiknya 12. Berarti dia ada di 12. A1-nya berapa? Oke, A1. Kita lihat bahwa A1 itu apa? Berarti di sini persegi panjang ya. Di sini berapa jadinya? Di sini dari min 2 ke 2 itu berapa jadinya? 4 ya. Berarti P kali L. Di sini panjangnya 4. Lebarnya 4, panjangnya 10. Berarti 40. Nah, di sini apa? Rumus segitiga A sama dengan setengah alas kali tinggi. Oke. Setengah, alasnya berapa? Alasnya di sini. Ini kan 4 ya. Di sini 4 ke min 4 dong. Berarti 4 ke min 4 berapa? 8 ya. Berarti di sini alasnya itu 8 dikali tinggi. Berarti tingginya itu dari sini ke sini 6. Coret ini coret 4. Berarti 24. Nah, seperti itu. Kemudian langsung, karena di sini X-nya 0, berarti kita nggak usah nyari X. Berarti nyari Y saja. Y0 sama dengan Y1 dikali A1 tambah Y2 dikali A2 per A1 plus A2. Y1-nya berarti berapa? 5 dikali 40. Plus Y2-nya berapa? 12 dikali 24 per 40 tambah 24.
Oke, ini 200 ditambah 288 per 64. Jadinya 488 per 64. Jadi 7,625. Dia berarti terletak di sini ya. Ini kan di sinilah kira-kira. Nah, seperti itu. Oke. Titik beratnya berarti dia di sini nih. Kira-kira di sini nih. Untuk di Y-nya seperti itu. Oke. Nah, kalau ini ada 2 bangun. Lagi, oke. Kalau ini ada 2 bangun. Yang pertama bangun ini, yang kedua bangun ini. Oke. Kita tulis lagi X1, X2, Y1, Y2. Oke, X1-nya berapa? Di sini ya, di tengah-tengah. Berarti 4 ya. 4. Terus X2-nya? X2-nya 4 juga. Y1-nya gimana? Y1-nya berarti dari sini ke sini. Tengah-tengahnya berarti 2 ke 6, tengah-tengahnya berapa? 0 ke 6, tengah-tengahnya berarti 3. Kemudian di sini 6 ke 8. Tengah-tengahnya tuh 7. Berarti dia 7. Oke. Nah, seperti itu. Sudah seperti ini berarti kita tinggal mencari luasnya saja. A1 dan A2. Nah, kita lihat A1 dan A2-nya. A1 dan A2-nya. A1-nya itu di sini. 2 ke 6 itu 4 ya. Berarti 4 dikali 6. 4 kali 6 berapa? 24. Kemudian A2-nya itu 6, 16. Kenapa? Karena 8 dikalikan ini ke sini 2 ya. 8 dikali 2. Ya sudah, tinggal masukin saja. Karena kita udah tahu nih X-nya. X-nya kan di tengah-tengah di sini. Udah pasti 4. Nah, udah tuh, udah ada 4 kan? Udah, kita nyari Y-nya aja langsung. Y 0 sama dengan Y1 dikali A1 tambah Y2 kali A2 per A1 plus A2. Oke. Berarti tinggal dimasukin Y1-nya 3 dikali 24 tambah 7 dikali 16. 24 tambah 16. Seperti itu. Hasilnya berapa? 4,6. Silahkan dihitung dah ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini titik berat benda homogen. Nah, untuk ini untuk 3 dimensi. Ya. Untuk 3 dimensi. Nah, ini tinggal diubah doang rumusnya. Kalau tadi A, berarti ini Pi, volume. Oke. Nah, berarti kita harus tahu dong volume benda. Nah, ini ada volume-volumenya. Kalau misalnya prisma, ini volumenya. Tabung ini. Limas ini, kerucut ini, oke? Contoh, sebuah objek terbentuk atas 2 benda pejal dengan susunan seperti pada gambar. Carilah titik berat objek. Di sini ada 2 benda, yang satu ini, yang satu ini. Oke? Nah, kita lihat. Yang satu itu berbentuk apa? Tabung. Tabung. Yang ini
apa setengah bola? Bola. Oke. Baik. Tetap kita harus cari X-nya dulu, XY-nya. Nah, kita ambil saja bahwa titik ini nih, di tengah ini kita ambil 0 ya. Berarti di ujungnya ini 4, di sini ini min 4. Oke? Agar kita nggak ngitung 0-nya. Nggak ngitung X-nya. Berarti X1-nya sama 0, X2-nya sama 0. Kenapa? Karena dia terletak di sini. Oke? Nah, tinggal cari Y2-nya saja. Y1 berapa? 10. Ini tengah-tengahnya berarti 5. Nah, Y2 kalau untuk bola, setengah bola, dia berarti ininya titik tengahnya 10, ini 10 di sini. Ini 10 kan? Nah, ditambah karena bola tingginya itu 3/8 R. Berarti berapa? R-nya itu jari-jari dari jarak sini ke sini ya. Berarti 10 plus 3/8 dikali 4. Hasilnya adalah 10 plus 1,5 atau Y2-nya berarti 11,5. Oke. Nah, sekarang kita mencari volumenya. Volume 1 itu berbentuk tabung. Oke. Volume 1 itu berbentuk tabung. Rumusnya apa? Pi R kuadrat dikali T. Sama dengan Pi R kuadratnya berapa di sini? Di sini 4 ya jari-jarinya. 4. Kemudian dikali tingginya berapa? 10. Berarti sama dengan 160 pi. Pi 2-nya gimana? Pi 2 itu setengah bola. Setengah bola itu rumusnya apa? 1/2 4/3 pi R pangkat 3. Oke. Sama dengan setengah 4/3 pi 4/3. Oke, seperti itu. Nah, sama dengan ini 42,7 pi ya. Nah, setelah selesai kita udah mengetahui nih Y1-nya itu 5, Y2-nya itu 11,5, pi 1-nya itu volume 1-nya itu 16 pi. Ininya itu 42,7 pi. Ya sudah, tinggal kita hitung saja. Dengan Y0 sama dengan Y1 dikali pi 1 tambah Y2 dikali pi 2 per A1 pi 1 plus pi 2. Y1-nya berapa? 5. Dikali pi 1-nya berapa? 160 pi. Ditambah 11,5. Ditambah 42,7 pi. Per 160 pi tambah 42,7 pi ya. Hasilnya 1291,05 pi per 202,7 pi. Oke, pi-nya coret-coret sama dengan 6,4 cm. Nah itu. Oke, untuk materi titik berat cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan hubungi 0851 567 90096.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.